Nih dah, harus dia buat rutin. Teman-teman, hari ini kita cek salah satu sendigi Pade yang ada di studio. Nah, salah satu sendigi yang ekstrim, yang mana prosesnya sudah lumayan lama. Ini memang lemot ya, lambat untuk pembesaran percabangan. Tapi ekstrimnya luar biasa. Nah, ini yang Pade bikin penasaran terus ini. Nah, lebih detail, lebih dekat nanti kita review ya, seperti apa. Tapi yang jelas untuk nyari bahan-bahan seperti ini udah agak susah dapat sekarang. Nah, di antara seperti ini, karena kalau mau koleksi, cari pohon-pohon yang punya kualitas bagus. Karena kembali, cara investasi. Kita senang jalan, hobi jalan, tapi kualitas barang kita oke ya, pohon kita. Ini salah satu sendigi yang ada di studio. Ini santigi Sulawesi berarti ya? Jenisnya kemungkinan Sulawesi nih ya. Kalau dilihat dari karakternya sih. Ya, tapi Apa dia pengaruh sama banyaknya keringan ini sehingga enggak juga sih. pertumbuhan atasnya itu kayak berkurang gitu ya? Enggak, memang tergantung ini sih perakaran ya. Kesuburannya. Kalau akarnya bagus, tetap narik meskipun dia keringannya banyak. Nah, kondisi ini kan pada udah mulai motong banyak ini. Nah, ini nih, lebih detail ya. Jadi teman-teman kalau mau koleksi, cari bahan-bahan seperti ini. Salah satu yang Pade ada itu mak lampir. Nah, mak lampir kan belum pernah detail sekali pada review. Nah, ini salah satunya pada detail ya. Kita review. Jadi buat teman-teman semua, cari pohon itu, bonsai itu. Kalau melihat bonsai, tidak semua itu nilai investasinya tinggi. Nah, sekarang bisa tinggi, kembali tergantung kita mengolahnya. Nah, tapi kalau mau singkat, lebih singkat lah, waktunya lebih pendek. Kalau kita nyari pohon atau bonsai, cakal bakal bonsai, cari dari awal tuh sesuai dengan konsep kita. Contoh nih, kayak Pade mencari satu buah sendigi. Nah, sendigi yang mana kita cari? Oh, yang melintir nih, yang meliuk. Nah, seperti ini. Ini kalau liukan sendigi seperti ini kan, memang alam yang buat. Jadi secara langsung pohon itu kita pandang tuh indah dan enak gitu loh. Yang ekstrim. Karena ini kan ekstrim kehidupan, ekstrim gerak. Ini keren pohonnya, ya. Nah, kalau teman-teman dapat bahan ya seperti ini kalau dapat. Kalau nggak dapat ya ini boleh angkut. Kalau nggak dapat ini bisa diangkut. Gitu. Ada rencana di gini nih? Bisa kalau cocok harga. Kalau ini ada karangnya apa gimana ini bawahnya? Ada, cuma sedikit, nggak banyak. Sedikit karangannya. Nah, tapi udah pohonnya udah tahan lama. Kokoh, karena ya? akar udah full ya, keringannya oke, terus percabangan pada udah tahapan juga. Ini awalnya ini tidak ada, sampai sekarang ada seperti ini. Nah, ada seperti ini. Kalau seandainya pohon-pohon seperti ini, konsepnya konsep apa namanya Pak kalau di? Kalau ini kan kembali ngikutin geraknya, gerak dasarnya. Jadi ngikutin gerak dasarnya. Nggak, contoh kayak bunjin atau apa namanya atau? Ya kita desainnya bunjin aja, Oh, bunjin bunjin klasik. Ya? Ini kan kalau daunnya jangan terlalu banyak, buat tipis-tipis dia. Kenapa seperti itu? Kan batangnya besar Pak. Iya, kan ini keringannya yang banyak. Masa di atasnya lebat banyak, keringannya besar kan tumbang di pohonnya. Oh, jadi iya, seperti itu. Kita kan kalau pohonnya keringannya banyak, kalau kita gambarkan di alam ya, itu kecil tipis-tipis dia. Jadi kehidupannya sulit dia. Jangan lebat, kalau lebat nanti tumbang pohonnya nggak sesuai dengan pembawaannya. Apa ngaruh juga sama tingkat kesuburannya? So pasti itu, karena keringannya banyak, bagaimana kita menampilkan pohon ini kehidupannya susah. Biarpun kita bisa menyuburkan dia di atas terus subur sekali, tapi tetap tipis-tipis kita tampilkan. Karena biar ringan, tidak berat. Tuh, kalau untuk pengemasan daun. Tapi kalau pemilihan bahan, nyari yang seperti ini. Nah ini nih lebih dekat nih, pada lihat nih. Kalau jarak jauh udah ketemu ini. Nah ini nih. Jadi gerak dasarnya dari bawah, ini teman-teman lihat perhatikan. Ini seratnya juga istimewa, jadi seratnya ini kelihatan. Nah serat kayunya ya, ini keras nih, keras banget. Nah keras banget nih. Nah di sini geraknya masuk dulu nih ke dalam nih. Ini ke bawah dia, naik ke bawah.
Dari sini bawah ini, nah ini. Nah, selanjutnya dia ke atas. Nah, geraknya ini teman-teman perhatikan ya, lebih mencolok ya, lebih detail. Kalau teman-teman bisa melihat sebuah koleksi, nah seperti apa gerakan sendi ini, nah ini sini. Jadi pohonnya dari bawah ya, tadi seret dari depan tadi, ini dari belakang. Nah, di sini masuk dulu pohonnya, masuk ini. Nah, di sini ada kehidupan awalnya itu bagus dia masuk sini. Namun tidak bisa full terbendung oleh mungkin dinding atau tebing ya. Nah, dia nggak bisa los ke sana. Di samping itu kena cuaca ekstrim atau apa ya. Jadi dia tuh tumbuhnya ini langsung rebah ke sini. Rebah kembali ke belakang. Nah, ini nih. Akhirnya tekukannya ke sini. Nah, tekuk ke sini dulu sampai turun lagi. Nah, di sini lagi, di sana ada kehidupan lagi lurus. Nah, jadi pohon ini tantangan luar biasa. Nah, sampai keringnya seperti ini nih. Ada seratnya, coba nih lihat. Ini seratnya. Ini alami serat. Ini pada pukul dikit deh. Nah, Itu nggak gampang keropos ya Pak? nah ini kuat nih. Keras nih. Apa dipakai sama Pak biar nggak keropos Pak? Walau biasanya bonsai tak apapun kayu keras-keras apapun kalau kena air lama-lama pasti. Ya, kalau Pak Ade selama ini sih pakai air laut ya. Ada kadang teman-teman pakai lem sulfur juga. Kalau mau silakan, tinggal praktekkan aja. Silakan. Nah, seperti ini kehidupannya. Nah, untuk mencari tekukan pohon sendiri seperti ini atau pohon yang lain, nah ini kan mempunyai keistimewaan sendiri. Nah, coba dari bawah. Ini kan tekukan istimewa sendiri dari bawah ini ada tekukan istimewa. Ini ada tekukan ekstrim ya, ekstrim gerak nih. Ya. Ekstrim kehidupannya ini kambiumnya nih ikut dia. Nah, ekstrim kehidupannya nih ikut ya dalam tekukan ya. Dan ini keringannya ini. Nah, makanya pada bilang, makanya Demek ada kelas ekstrim. Ekstrim kehidupan, ekstrim gerak. Jadi tidak gampang, tapi keindahannya luar biasa. Nah, ini. Nah, di sini setelah di sini dia tarik ke sana dulu. Sini. Oh. Tarik ke sini. Tekuk. Nah, di sini benturan lagi nih. Benturan lagi. Benturan lagi tumbuh dia lanjut ke sini nekuknya. Setelah ke sini ya turun lagi nih. Nah, turun lagi ini pecah jadi dua. Di sini ada kehidupan tapi mati. Nah, di sini muter lagi ke sini. Nah, muter lagi di sini. Pada putar dulu nih. Nih, muter lagi ke sini nih. Nah, oke. Nah, di sini bentur lagi dinding ini. Baru naik. Nah, setelah naik, kemungkinan ini cerita historinya dulu ini ada tebing. Karena dua kali benturan. Di sini benturan, naik dia. Ya, surat muter lagi. Nah, mungkin sini tebing, muter lagi. Nah, di sini. Nah, setelah naik baru los dia. Nah, ada tekuk-tekuk dikit ini mungkin karena fenomena alam ya. Ada angin kenceng, hujan, akhirnya naik ke atas. Jadi konsepnya di sini pada ambil mukanya dari sini depannya. Kenapa dari sini? Nah, kalau dari sini pada lihat geraknya tuh asik, indah. Nah, agak sini dikit kameranya. Jadi depannya pada pakai sini. Nah, di sini buat mahkota utamanya, yang di sini terusannya. Nah, tampilnya indah. Tinggal ganti pot aja ini. Nah, jadi untuk proses ini kemungkinan Pak D itu proses mudah-mudahan subur ya. Harapan Pak D ini 2 tahun sudah jadi, 2 tahun lagi. Karena apa? Karena percabangan udah Pak D dapat, udah main cutting ya. Di antaranya yang di sini udah main cutting Pak D ini, yang di atas. Terus di depan juga di samping ini, di belakang juga ini udah cutting juga semuanya. Ini udah cutting. Keren pohon. Kalau ini full prosesnya dari awal sampai sekarang itu berapa tahun Pak? Di sini pohon kita ini udah ada 4 tahun ya. Berapa? 4 tahun di sini udah. Lama juga ya. 3 tahun 4 tahun sudah di sini kayaknya. Kalau nggak salah ini ya. Kurang lebihnya ada di Facebook kalau pada posting itu. Ini tantangannya luar biasa. Kalau ini berhasil kita program, nah itu
Nah, makanya Pak disarankan buat teman-teman pecinta bonsai atau pemula, ya, atau awal main bonsai ya, pintar-pintar memilih pohon. Bahan maksud Pak De. Artinya apa? Sebelum kita mencari pohon, insting naluri kita udah jalan. Oh, saya mau cari pohon yang begini. Oh, saya cari mau pohon yang bahan begini akan jadi seperti itu. Jangan asal beli, asal lihat bonsai, ini akan jadi bagus. Jangan. Jadi benar-benar insting nalurinya itu benar-benar bisa milih bahan. Ya salah satu kalau sedikit seperti ini, kalau dapat. Artinya apa? Investasi kita itu yang paling penting. Karena pohon ini kan kita rawat tuh perlu biaya, ya perlu tenaga. Semuanya deh banyak. Perawatnya paling ekstra. Apalagi sendiri ya. Nah ini nih. Ya kalau model seperti ini ya sekarang nilainya bahan aja mungkin nggak dikasih 50 juta, bahan aja. Belum tambah proses segala macam. Nah teman-teman kalau dapat pohon-pohon gini mungkin bahannya berat dapatnya. Kalau dapat lagi. Itu. Kalau zaman sekarang kayaknya susah, Pak. Agak susah Sekarang dapat. ya, iya. Karena di alam saya rasa udah nggak ada yang se ekstrim ini. Ya, Ini kan proses di alam udah udah lama ada sekali. paling ya, tapi nggak terjangkau. Untuk pengambilannya nggak terjangkau. Iya. Memang harus betul-betul memilih kita. Nah, sedangkan teman-teman udah punya nggak bahan seperti ini? Ini kita cek keringannya. Jadi keringan yang bagus itu seperti apa? Jadi kalau keringan seratnya kelihatan, ada tekuk-tekuk yang ekstrem itu yang luar biasa. Kalau sendigi itu nggak ada keringan kurang ini ya, kurang. Kalau apalagi geraknya ekstrim, tidak ada keringan, kayaknya kurang matching. Nah seperti ini nih. Dari bawah pun sudah ini dia. Ini gerak dasarnya ini. Dari bawah pun sudah ada tekukan di sini. Nah ini keringannya kuat nih. Dia kayak udah jadi batu nih. Iya di sini nih. Ya kembali pada jelaskan kalau sendigi itu memang untuk golongan buat bonsai ya. Itu anatominya yang paling lengkap itu sendigi. Artinya mempunyai karakter yang paling komplit. Dari karakter ya, dari daun, keringan, itu sendigi. Daunnya kecil, hijau, rapat. Nah itu yang buat pesona kita kalau memandang pohon itu. Nah sisi belakangnya di sini nanti. Di sini belakangnya. Ini samping. Nah teman-teman yang mau minat boleh. Pak De juga bahannya nggak ini aja. Masih banyak bahan sendigi yang lain. Kalau khususnya Pak De di sini di studio ya. Atau yang Pak De rawat tuh dominannya sendigi. Jadi kalau teman-teman mau belanja. Kalau memang butuh juga bahan-bahan. Oh silahkan. Tapi rata-rata pohon di sini udah mulai semi. Semi dia. Nah salah satunya seperti ini. Ini Pak De rawat udah lama juga. Yang mana ini, Pak? Ini udah lama juga. Tapi kalau dari gerak, ya tetap ini yang lebih ekstra. Iya udah pasti. Kalau gerak ini yang luar biasa. Karena untuk mendapatkan seperti bahas pada tadi ya, untuk mendapatkan gerak-gerak seperti ini udah susah. Kalau pohon sebesar ini, wah lumayan juga ya. Sempat pada tanya kalau bahan-bahan yang ya belum pasti hidup aja udah puluhan juta. Boy udah pasti itu. Apalagi yang sudah ada tahapan seperti ini. Nah menurut teman-teman kira-kira ini harga berapa kalau dijual? Berani kita lepas berapa? Kalau kita beli bahan belum tentu hidup, sudah puluhan juta. Nah kalau ini, kondisi ini gimana? Apa ini gimana? Kalau saya ya di atas 50, di bawah 100 lah masuk. Oh kalau udah ngasih harus di atas 100. Oh, harus di atas 100. Iyalah. Kayak Karena gitu, kalau kita beli pohon, bahan puluhan juta, itu belum tentu hidup. Iya sih emang. Kalau ini kan sudah tinggal merawat melihara aja, konsepnya udah jelas. Ya, sudah subur, tahapan sudah ada. Berarti kan ada waktu yang harus dilalui lama itu, banyak prosesnya lama itu. Belum kemampuan mencurahkan geraknya seperti ada, belum menentukan muka dasarnya Kalau mana. saya kan tadi menilainya Nah, dari hasil sekarang aja, Pak. Tuh. Kalau Pak De kan prosesnya yang dinilai. ya jelas dong, harus ada proses. Nah ikutin, ini salah satu bahan yang ada di Pak De. Jadi kita kita review bagaimana kondisinya, kondisi sehat, tahapan oke, keringan sudah terawat, kehidupan subur. Ikutin channel Suka-Suka Beli Bonsai untuk dapat bahan yang bagus. Salam ya, The Max selalu di hati.